Baraya Priangan, objek wisata Galunggung merupakan destinasi favorit wisatawan domestik yang menyimpan sejuta potensi yang belum dikembangkan. Selama beberapa pekan liburan lebaran saja, tidak kurang dari 14.000 orang wisatawan berkunjung ke objek wisata ini. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan objek wisata Galunggung sebagai salah satu prioritas pengembangan pariwisata daerah. Diharapkan, wisata Galunggung menjadi primadona yang dapat mendorong daya ungkit pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaan objek wisata ini ada persoalan penting yang sampai kini belum terselesaikan, yaitu dualisme pengelolaan, di mana perhutani menguasai 120 hektar lahan wisata Galunggung, sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya hanya menguasai seluas 3 hektar. Tentu saja ini menjadi problem penting yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengembangkan objek wisata potensial ini secara optimal. Bagi wisatawan, dualisme pengelolaan sangatlah terasa. Konkretnya adalah banyaknya pintu tiket pembayaran dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati setiap wahana yang ada. Situasi ini relatif memberikan citra buruk terhadap profesionalitas pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata Galunggung. Untuk keperluan pengembangan objek wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat, Bupati Ade Sugianto sempat melayangkan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyerahkan pengelolaan kawasan Gunung Galunggung kepada pemerintah daerah. Namun tampaknya sampai hari ini belum ada respon positif dari pihak kementerian. Lalu, langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan Pemda untuk menanggulangi problem dualisme pengelolaan yang menghambat upaya pengembangan objek wisata Galunggung? Ibu Suci, bagaimana realitasnya pengelolaan objek wisata Galunggung ini? Mangga, Bu. Untuk pengelolaan wisata Galunggung, memang untuk Galunggung itu adalah salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hanya saja untuk kawasan Galunggung yang sangat luas itu yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Dinas Pariwisata, hanya kawasan Cipanas Galunggung yang sebesar sekitar 1,5 hektar yang ada sekarang, yang sudah kita ini sekarang sudah dibangun sekarang, dan sisanya sekitar 1,3. Jadi total memang sekitar hampir 3 hektar itu kawasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan yang kita kelola hanya wisata Cipanas Galunggung. Jadi memang di sini kita kalau dibanding dengan yang dikelola oleh perhutani, kita hanya sebagian kecil. Tapi karena kita lokasinya ada di depan, jadi seperti seolah-olah memang itu milik Pemda semua lah gitu, apa dikelola oleh Pemda. Padahal yang dikelola Pemda itu hanya yang sebagian kecil itu. Ini, apakah soal dua pengelolaan ini menjadi hambatan, masalah gitu? Mengingat kalau masyarakat dari sisi benefit tentunya, dia berwisata ke sana, dia menikmati wahana, semua wahana yang ada di sana tentunya taunya itu adalah dikelola oleh Pemda. Kalau masyarakat tidak tahu kalau itu perhutani, Pemda, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Ada nggak langkah nyata dari Disparpora sendiri dalam konteks ini? Karena bagaimanapun, bagaimana bisa mengembangkan wahana tertentu di lahan yang dikuasai oleh perhutani misalkan? Ada nggak upaya atau pembicaraan sekarang yang strategis seperti itu? Terima kasih, Kang. Memang pada saat ini ada dualisme pengelolaan dari untuk wisata Galunggung. Memang itu suatu kendala, dan setiap ada liburan-liburan yang besar seperti kemarin liburan Hari Raya Idul Fitri, pasti banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang banyaknya pungutan-pungutan. Memang itu tidak bisa, itu memang kita akui hal itu memang betul, ada beberapa pungutan-pungutan karena
karena ada dualisme itu, karena kalau yang untuk yang dikelola oleh pemerintah daerah memang itu yang ada Cipras Galunggung. Kita di situ hanya satu kali pungutan, yaitu pada saat masuk saja itu sebesar 8.500, terdiri dari itu sesuai dengan Pergub, sesuai dengan peraturan Bupati nomor 18 tahun 2018 tentang penetapan tarif distribusi jasa usaha untuk pariwisata. Di sini khusus untuk yang Cipanas Galunggung ini untuk tiket masuk sebesar 8.500 itu terdiri dari 7.500 untuk yang masuk ke PAD, 1.000-nya adalah untuk asuransi jasara haji apabila terjadi kecelakaan. Ini hanya sampai di situ saja. Tetapi memang kalau pengunjung mengunjungi wisata yang di luar Cipanas itu karena kita sudah berkomunikasi, kita sudah melakukan komunikasi dengan pengelolanya, yaitu untuk saat ini Pak Soncon ya, itu baru ya Pak Soncon, yang sebelumnya Pak Oce itu kita juga selalu melakukan komunikasi. Kenapa sih kok kan kita bisa nggak bekerja sama lah dalam pungutan, tapi pada saat itu masih terkendala aturan-aturan yang ada di perhutani. Hanya yang di perhutani aturannya udah jelas tuh begini-begini, bahwa untuk tiket itu ditetapkan per wahana, karena di Galunggung itu memang sangat luas, jadi lebih banyak wahananya dibanding yang di Cipanas Galunggung. Seperti mereka juga punya itu perhutani juga punya kolam renang air panas, ada beberapa titik kolam renang air panas. Di tiap titiknya itu kan ditarik tiket. Kemudian juga ada air terjunnya juga ada beberapa wahana, beberapa titik. Kemudian kawahnya juga ada beberapa titik. Jadi pada saat terakhir kemarin memang belum ada solusi lagi lah untuk bagaimana. Cuma hanya saja kita memberikan masukan waktu itu ke Pak Oce ya, selaku KBM Galunggung, manajer di perhutani yang berkedudukan di Galunggung, bagaimana kalau membuat sesuatu seperti tiket terusan, misalkan ada tiket terusan, ada tiket perwahana. Tapi memang itu baru wacana antar kita saja yang di bawah gitu Pak, gitu. Belum sampai baik. secara serius dengan pimpinan ini. Saya mau tanya, dari 8.500 ada pembagian nggak buat perhutani? Ya. Ada nggak pembagiannya buat perhutani, kebagian berapa ribu? Nggak ada Pak. Nggak ada, berarti itu masuk ke PAD semua? Itu 8.500, itu 7.500. Oke. PAD. Lalu kalau misalkan perhutani juga dia membuat ketetapan sendiri Pak. Oke. Kalau lalu misalkan gini, saya menikmati satu wahana yang dikuasai oleh perhutani, saya bayar 10.000, ada nggak buat PAD-nya itu? Ada nggak buat PAD? Mereka kalau perhutani dikenakan ada Pak, pajak hiburan Pak, pajak hiburan sebesar 25%. 25%. Untuk perhutani 25 ya. Oh, jadi setiap wahana yang ada itu. Oke, berarti itu masuk ke PAD yang di-storkan dari perhutani, dari penjualan karcis dari setiap wahana itu ada juga pemasukannya. Oke. Itu bentuknya pajak daerah. Oke, saya beralih pertanyaan saya ke Pak Asok, DPRD, tentunya di bidang pariwisata. Gimana Kang? Kalau masyarakat sih ngeluhnya kan sederhana, soal banyaknya pungutan, gitu ya. Dan soal lain lah, menikmati wahana itu, karena bagaimanapun domestik dan kelasnya tuh menengah ke bawah, bukan kelas elit banyak uang gitu, buang-buang di itu kan, jajannya juga cuma pecel gitu kan, cuma liwet gitu kan, makannya gimana? Ya, pertama saya memberikan prolog dulu bahwa kunci dari pariwisata itu kan 3. Pertama tentu ada brand. Galunggung saya pikir sudah punya branding di mana-mana sampai di dunia internasional di geopaknya. Lalu kedua advertising. Nah inilah kurangnya kemasan ini, kemudian ego sektoral antara kalau tadi Pak Muhajir mengatakan ada dualisme, kalau saya juga tidak menyampaikan gitu, bahkan lebih dari dualisme. Dan di sana juga ada komponen masyarakat, tidak hanya perhutani, ya semacam parkir, kemudian dan yang lainnya.
Yang ketiga ini yang saya tidak habis pikir adalah karena memang kunci pariwisata adalah share. Pengakuan, tidak hanya menjual brand produk, tetapi kemudian sebelum berkunjung saja sudah kemudian penasaran gitu. Nah, saya yang terdekat saja kemarin di Hari Raya, saya masuk ke Galunggung dengan berbagai atributnya. Ternyata lahirnya Perbub itu atas dorongan DPRD, Bu Suci, dahulu. Dan memang itu formulasi dari perhitungan pemerintah ketika itu kemudian dengan Perhutani ada skema bahwa ingin di tiketing satu pintu. Nah inilah yang barangkali 3 tahun yang lalu itu dilakukan dan tidak terjadi. Yang tidak habis pikir dalam perspektif DPRD adalah Galunggung itu Republik Indonesia. Galunggung ini Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa kemudian mesti terjadi ego sentral? Nah, di mana peran di sana pemerintah itu menjadi tidak ada sama sekali. Nah, padahal investasi kita ini tidak kecil ke Galunggung dari mulai muka dan yang lainnya. Oleh karenanya DPRD pada posisi pada hari ini, saya termasuk rapat kerja kemarin tuh dengan Bu Sudi, saya paling keras menyatakan mau ini juga. Sepanjang ini kemudian dilakukan, ketawa dia tuh. Ya, sepanjang ini terus-terusan monoton, kita tidak kemudian beradaptasi dengan teknologi, kemudian tidak melakukan regulasi yang ada kedua pihak lah kalau kata tanda kutip. Ini ya Galunggung itu saja. Maka saat sekarang ini berkaitan dengan serar, masyarakat sekarang sudah nggak mau lagi datang ke sana. Ya, kenapa masanya nggak mau itu nggak menjadi cerita baik gitu? Ya, tadi ya diungkap oleh kawan-kawan sekalian maupun ini saya masyarakat yang paling dekat. Padahal yang namanya tidak berpikir orang luar sebenarnya turisme yang ada kita ini. Dulu waktu saya kecil itu camping di Galunggung. Kemudian teman-teman SD itu yang domestik yang dekat ke Galunggung itu kepuasan. Pada hari ini lebih baik ke Ampera, lebih baik ke mana gitu. Nah, harap diingat bahwa pemerintah persaingan di dunia pariwisata ini kan inovatif. Gitu. Tidak bisa kemudian pakawang-kawang satu sama yang lain. Nah, apa tidak ada salahnya kemudian diatur sedemikian rupa, misalkan kalau tadi ada pembagian dan yang lainnya yang rasional lah. Karena memang tempat-tempat wahana juga yang dibikin oleh swasta, oleh pemerintah daerah, katakanlah di Subang, di Ciater, itu sama kasusnya. Tetapi sejak dari awal kemudian di floating sekian mau dipakai ataupun tidak, ya pembagiannya jangan sampai kemudian diketahui oleh publik, oleh masyarakat gitu. Masyarakat nggak mau tahu, berapapun ditebak, asal kemudian ada inovasi, ada perbaikan, ini layanannya itu juga tuh. Tapi kemudian ribetnya minta ampun. Ya, naik tangga saja bayarnya udah capek-capek juga. Minta ampun. Bu Suci, saya hari raya kemarin saya mengantar tamu kapok gitu. Ya, tadinya cerita bagus dan yang lainnya, saya baru terkaget-kaget. Ya kalau nggak percaya, tiket saya masih ada di rumah tuh. Dari mulai pintu masuk, kemudian parkir, saya sengaja kemarin itu masuk ke setiap wahana, bayar sendiri. Ya, saya pikir ini rapat kerja, evaluasi, diregulasi, kemudian pada aspek pelaksanaannya omong kosong, tidak ada. Oke, saya beralih dulu ke Pak Erpan nih, sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata. Gimana Pak? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Galunggung itu adalah contoh eksploitasi pariwisata yang salah kaprah, menurut saya. Karena pada hakikatnya pariwisata itu kan konservasi. Jadi lebih baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Apa yang terjadi di Galunggung sekarang ya balikannya. Kemudian yang kedua, arah pengembangannya juga nggak jelas. Ini Galunggung itu mau dibikin pariwisata seperti apa, pasarnya buat kemana, sehingga karena arahannya tidak jelas, kami sebagai pelaku pariwisata pun nggak tahu harus bagaimana. Nggak ada arahan yang coba bawa tamu tuh seperti ini loh ke Galunggung tuh nanti ada begini. Ini nggak ada arahan sama sekali. Jadi kita juga
masing-masing pemerintah dengan program masing-masing, kami pelaku usaha juga masing-masing, penggiat pariwisata juga masing-masing, jadi nggak ada sinkronisasi. Nah, kaitan sama tema kali ini tentang dualisme kepengurusan tadi, itu menurut saya sah-sah saja sih sebetulnya. Asalkan kalau melihat dari perspektifnya wisatawan, berapapun yang dibayar, asalkan sesuai dengan apa yang didapatkannya sih nggak jadi masalah. Yang paling parah adalah informasi. Jadi orang tuh ke sana tuh nggak tahu apakah hanya bayar tiket aja atau masuk ke situ wahana yang lain juga harus bayar. Nah, informasi itu tidak disampaikan. Itu terjadi ketika kalau kami menjual paket wisata ke Galunggung hanya include-nya tiket masuk saja dan tidak diinformasikan bahwa di dalamnya itu ada bayar-bayar lagi, itu potensi komplain yang sangat luar biasa gitu. Pada akhirnya karena ketidaktahuan akhirnya komplain. Tapi kalau dikasih tahu dari awal sih mungkin dia udah tahu gitu. Oh, yang di sini bayar, mungkin saya nggak usah ke sini, saya ke sana gitu. Sebetulnya hal-hal seperti itu yang harus diperbaiki. Yang pertama ya tadi arahnya kemana gitu, di Galunggung ini pengembangannya kemana. Karena sebetulnya gini, yang di Galunggung itu kan kita hanya menjual tempat. Sementara wisatawan sekarang ini kalau misalkan kita mau linear dengan program pemerintah, itu kan lebih ke sustainable tourism. Di mana sustainable tourism itu ada 3 faktor di dalamnya. Yang pertama ada masyarakat, the community. Yang kedua ada nilai ekonomis, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, yang kurang di Galunggung itu adalah konten. Orang kesana itu hanya cuma berenang, setelah berenang pulang lagi, atau ke kawah ngeliat doang pulang lagi. Tidak ada konten-konten yang bisa what to do-nya apa gitu di sana, atau what to buy-nya apa di sana. Nah, sementara kalau melihat arah kebijakan dari pemerintah pusat, local experience ini menjadi daya jual utama. Yang local experience ini didapat dari mana? Dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang tidak dibuat-buat. Salah satu contoh, kami menjual paket wisata foto trip yang berjudulnya Milky Way Galunggung. Milky Way itu adalah mengambil foto rasi bintang atau galaksi yang ada di langit gitu ya. Di Galunggung itu sangat bagus sekali, tergantung cuaca ya. Nah, konten itu saya jual harganya mahal banget loh. Itu 1 orang 1,5 juta per orang, dan itu camping. Dan banyak sekali peminat. Mereka tidak berbicara tiket ini mahal gitu, karena sesuai dengan konten yang ditawarkan. Jadi ada experience yang didapat di sana, sehingga si wisatawan pun mengabaikan hal-hal yang lain. Nah, konten-konten yang lain sebetulnya banyak. Kita bisa menjual di sana tuh ada lahan pertanian dan pemberdayaan masyarakatnya begini. Setiap orang yang ada di Galunggung itu kita bisa kemas supaya mereka punya produk paket wisata sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Hal yang sederhana, ngurek. Nah, ngurek ini adalah salah satu local experience yang peminatnya banyak dan itu murah. Dan itu sangat sederhana. Semua orang bisa melakukan di sana. Baik, menarik sekali Pak Erpan ini sebagai pelaku usaha. Dan dalam konteks ini, Pak Demi, Pak Asob, ini mustahil kita bisa melakukan pengembangan secara serius kalau problem yang paling mendasar soal dualitas atau soal dualisme pengelolaan ini belum selesai. Nah, saya nggak tahu apakah DPRD tahu, karena ini terkait dengan tanah negara atau ya terkait dengan pemerintah lah, karena pemerintah daerah juga investasi cukup besar sekali di Galunggung, infrastruktur jalannya, apanya dan lain sebagainya mungkin. Nah, kalau persoalan dualitas ini belum diselesaikan, ini bagaimana bisa kita mengembangkan secara optimal? Mau kita datangkan investasi, mau kita datangkan untuk pengembangan yang lebih serius, aku pikir mustahil lah. Lalu langkah seperti apa yang harus dilakukan? Terima kasih Pak Muhajir. Saya sedikit berbeda ya. Kalau Pak Muhajir tadi bilang dualisme, kalau saya sih nihilisme. Ya,
Jadi nggak ada apa-apa sebenarnya. Dengan yang masyarakat bayarkan di Galunggung itu, dia nggak dapat apa-apa. Jadi yang tadi dianggap 2 itu no menurut saya. Yang benar itu tadi kata Kang Ervan. Yang benar itu Galunggung dikelola oleh swasta, jangan oleh pemerintah, jangan oleh perhutani. Karena kalau wisata, bisnis ini kemudian dipegang oleh dinas, itu nggak bakal beres. Mohon maaf Ibu ya. Dinas pariwisata itu dia cukup menjadi pengawas saja, menjadi salah satu yang bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Jadi saya dulu pernah usulkan agar kita bikin event business gathering, kita ajak semua pengusaha wisata, kita bayar presenter yang hebat, kita sampaikan potensi wisata kita di Galunggung atau di mana saja di Kabupaten Tasik, kita tawarkan kepada pengusaha. Mau nggak mereka ngelola itu? Mau nggak investasi di kita? Kemudian dengan jaminan perizinannya gratis, asal bisa merekrut tenaga kerja yang sekitar 1.000 orang. Contoh ini ya. Kemudian keamanannya dijamin oleh negara. Tidak ada yang mengganggu investasi. Nah, banyak kan potensi-potensi wisata yang tadi konten-konten lokal ya, kayak kemudian konten-konten yang memang direkayasa oleh kita, seperti saya tuh terbayang di Galung itu ada kereta gantung itu, bisa gantole, bisa sosorodotan ekstrim gitu, apalah banyak, sepeda gunung, jeep, ini kan banyak sebenarnya kalau mau. Cuman masalahnya apakah dinas pariwisata berpikir ke sana enggak? Nah, menurut saya kalau berpikir bisnis, perhutani juga keluar dari bisnis utamanya. Mendingan perhutani urusin itu hutan agar tidak ditebangin, hutannya tidak alamnya tidak kemudian lestari, tidak jadi tambang liar gitu kan. Rakyatnya berdaya, jangan sampai lahan-lahan yang seharusnya bisa diberdayakan oleh rakyat malah tidak bisa diberdayakan juga. Ini kan mubazir, akhirnya si retribusi yang diambil oleh perhutani ini yang seharusnya kembali lagi dapat istilah di retribusi itu jasa langsung itu seharusnya kan diterima, bukan hanya kenikmatan hutan saja, tapi itu kemudian kembali lagi retribusinya untuk pengembangan harusnya kan. Okay. Kita nggak bisa kontrol itu. Jadi perhutani ini juga terlalu jauh ngurusin wisata. Sebenarnya tugas fungsi dia itu kan ngurusin hutan, kan ada tugas utamanya mereka kan. Salah satunya pemberdayaan masyarakat, menjaga kelestarian, konservasi. Nah ini tidak dilakukan. Orang lahan Galunggung kalau memang mau diklaim perhutani, berarti tambang-tambang ilegal itu semua itu perhutani yang harus tanggung jawab dong kalau gitu. Ya, bukan malah ngurusin wisata yang receh gini. Kalaupun misalkan investasi masuk, tetap saja kan peran pemerintah. Dan dalam konteks ini saya melihat pemerintah daerah ini semacam tidak berdaya gitu, karena hanya menguasai lahan 1,5 hektar dibanding dengan tanda kutip ya ribuan lahan hutan yang ada di hektar di Galunggung itu. Tentu konteks regulasinya seperti apa. Tapi sebelum saya ngomongin regulasi, saya mau nanya dulu ke Kang Andi, aktivis agraria nih. Benar nggak sih perhutani bisa lebih powerful ketimbang pemerintah dengan alasan kepentingan rakyat nih untuk pemberdayaan, daya ungkit ekonomi dan lain sebagainya? Gimana Kang Andi? Oke, terima kasih Kang Muhajir. Kalau berbicara pariwisata itu bagian kecil ya. KPA sendiri untuk konteks kerugian mencatat dari 92 lokasi di Jawa Barat, 46.000 hektar itu terjadi konflik struktural antara masyarakat dan perhutani itu sendiri. Baru di tahun 2010 ada PP 72 yang mengatur terkait perum perhutani. Nah, di PP 72 itu menerangkan bahwa perhutani itu adalah badan negara, lembaga yang mengelola kehutanan. Akan tetapi di PP 72 itu tidak eksplisit menerangkan objek mana yang akan dikelola oleh perhutani itu sendiri. Nah, sehingga di tahun 2012 itu, 2011 ada putusan MK terkait
tentang pengukuhan kawasan hutan. Dari putusan MK itu, kami masyarakat sipil dan beberapa elemen lainnya menjudicial review terkait tentang undang-undang kehutanan. Nah, sampai hari ini terkait tentang batas dan pengukuhan hutan itu sebetulnya belum ditetapkan atas putusan MK nomor 45 tahun 2011 itu. Nah, terakhir Kementerian Lingkungan Hidup itu mengeluarkan kebijakan pengelolaan hutan khusus SK 287. Dan statement terakhir Menteri Siti Nurbaya itu ketika hari ini 1 juta hektar kawasan hutan di Jawa itu diambil alih oleh KLHK, dan 500.000 hektar lebih hutan di Jawa itu diambil oleh KLHK. Karena ketika berbicara terkait perhutani itu adalah pelaku usaha, tapi kok kolonial dan lebih dari kolonial gitu. Hari ini juga Pemda sendiri tidak berdaya melawan perhutani, sementara klaim perhutani itu tidak pernah, KLHK itu tidak pernah memberikan konsensi hutan di hutan Jawa Barat ini, tidak pernah memberikan objek sedikit pun terhadap perhutani untuk dikelola. Ketika berbicara perhutani itu kan pelaku usaha yang orientasinya profit. Jadi adapun misalkan ketika hutan yang dikelola oleh perhutani itu hutan konversi produksi, di mana kan ketika berbicara Galunggung saya melihat itu kan bukan hutan tapi kebun pinus. Karena saya masyarakat Sunda kan, ketika berbicara klaim perhutani itu rata-rata kebun mahoni, kebun pinus, bukan leuweung. Nah, kalau berbicara terkait kepenguasaan perhutani, makanya sampai hari ini saya bingung, klaimnya juga nggak pernah ada. Makanya sebetulnya spirit dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sebetulnya kan udah tereksplisitkan di Perda nomor 8 tahun 2015 nih. Semangat DPRD itu kala itu kan karena seringnya terjadi konflik horizontal antara masyarakat dan perhutani sendiri. Ketika itu Perda lahir yang intinya bagaimana Perda itu spiritnya kan perencanaan memanfaatkan kekayaan sumber daya agraria di Kabupaten Tasikmalaya, dan salah satunya bisa mengklarifikasi ketika berbicara terkait Perda itu, bisa mengklarifikasi berita acara tata batas perhutani itu sebelah mana, klaim terhadap hutan itu, berita acara tata batasnya sudah diperbaharui enggak dengan era kolonial kala itu. Jadi ketika berbicara terkait klaim perhutani, hari ini 5.000 karyawan perhutani sendiri lagi demo, karena ketika berbicara terkait 1 juta hektar hutan Jawa mau diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan perhutani mah nggak pernah ada objek yang benar sampai hari ini juga. Karena ketika berbicara perhutani kan bisnis orientasinya profit. Ketika berbicara wisata tidak sinergis dengan Kementerian Pariwisata. Gitu. Oke, menarik Andi. Saya pengen nanya hal yang sangat prinsip ya terkait dengan pengelolaan Galunggung. Ini celah regulasi gitu ya yang membuka ruang pemerintah daerah untuk tanda kutip ya menguasai pengelolaan lahan perhutani di wilayah Galunggung untuk pengembangan, untuk kesejahteraan rakyat lah, untuk pengembangan wisata dan pengembangan lainnya. Seperti apa celahnya? Celahnya itu tadi ketika berbicara spirit Undang-Undang Pokok Agraria, tanah harus menjadi alat kemakmuran rakyat, gitu kan? Tidak boleh dimonopoli oleh swasta atau pelaku usaha yang emang jahat terhadap rakyat. Nah, terupdate sekarang, kemarin saya juga diundang untuk menjadi bagian tim gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, celahnya itu bagaimana kita memaksimalkan Perda nomor 8 tahun 2015, terus Perpres 86 2018, di mana gugus tugas reforma agraria itu kan terdiri dari legislatif, yudikatif, eksekutif, dan keterlibatan masyarakat sipil. Nah, ketika di sini ada peran yudikatif, ketika misalkan ini klaim perhutani ini, kita klarifikasi mana berita acara batas hari ini, kondisi existing, dan segala macam. Begitupun konsesi perkebunan yang lainnya. Oke. Saya pengen ke hal yang lebih konkret. Solusinya seperti apa? Tentu Kang Asop sekarang lagi nyusun kan Perda tentang pengelolaan pariwisata. Pak Demi tentu concern dengan soal agraria salah satunya, termasuk implementasi Perda nomor berapa nanti 15 ya tahun 2008 nomor 8 tahun 2015 Perda nomor 8 tahun 2015.
Gimana ini? Karena ya kalau ngomong investasi harus ada penjamin dan garansinya adalah pemerintah. Gimana pemerintah mau menjamin garansi terhadap investasi kalau secara hak kuasa pengelolaan belum ada kejelasan regulasi, kejelasan hukum gitu maksudnya. Gimana Pak Demi? Ya, ini tadi kita pisahkan dulu ya, ini terkait wisata dan perhutani ya. Nanti akan menjadi nyambung ketika apa yang disampaikan Kang Andi, kan sudah ada dibentuk tim reforma agraria ya di Kabupaten Tasik. Nah, saya sepakat bahwa harus diinventarisir kembali mana yang memang bisa diklaim oleh perhutani, mana yang enggak. Yang disebut hutan itu mana sih sebenarnya? Apalagi dari tadi sejarah. Bodong perhutani. Iya makanya. Jadi kan aneh gitu loh. Seperti penyu di Cipatuja, ini kan diklaim perhutani kan. Nah, kemudian diurus nggak sama mereka gitu. Jadi dua hal yang memang perhutani ini yang jelas menjadi ngacaukeun, lain bukan membantu malah. Baik. Posisinya. Saya pengen lebih spesifik Pak. Okay. Solusinya seperti apa? Solusinya gini, urusan wisata menurut saya serahkan kepada pengusaha swasta. Jadi jangan sampai kita ngabisin duit, ngeluarin APBD lagi, tapi hasilnya begitu-begitu juga, proyek juga ya kan. Di pihak ketiga kan saja menurut saya. Nah kemudian urusan hak kehutanan, nah itu tadi kembali kepada aturan yang ada. Kemudian tim reforma agraria dioptimalkan, diinventarisir tadi, ada yudikatif juga kan masuk di sana, dan bersama-sama dengan kita bisa inventarisir, oh ini bisa diklaim oleh perhutani, ini enggak. Seperti hutan pinus, apakah hutan pinus masuk kriteria hutan apa enggak gitu kan? Apa sih yang disebut hutan itu? Apakah perhutani sudah melaksanakan amanat peraturan pemerintah terkait perhutani itu sendiri apa belum? Nah ini, sedangkan wisatanya itu masuk bukan di tugas utama perhutani sebenarnya. Itu bukan tugas utamanya mereka. Jadi itu hanya usaha-usaha sampingan lah kalau saya baca di visi-misinya mereka itu. Jadi kenapa yang sampingan ini mereka kemudian seakan-akan serius, tapi yang seharusnya serius mereka nggak serius gitu. Oke. Berarti ini tema yang harus masuk di perencanaan Perda pariwisata, gimana Kak? Ya baik. Tentu dalam konteks hubungan pertanahan ya, Ketua Komisi 1, saya tidak masuk ke sana. Memang pemerintah daerah terlambat sih enggak, ya. Tapi memang tidak pernah serius dalam menggarap isu strategis tentang pariwisata. Baru di eranya Pak Ade Sugianto pada hari ini kemudian jelas-jelas kemudian mau mencantumkan itu sebagai bagian daripada Rensra. Dua hal, pertama pertanian, kemudian kedua pariwisata. Tapi rupanya di bawahnya gagap. Ini mau seperti apa? Contoh kecil saja tentang Perda strategis kawasan pariwisata yang sekarang sangat dikembangkan, itu alotnya minta ampun, gitu sampai sekarang, dan baru pada aspek finalisasi yang ada, sehingga gagapnya yang mau jadi branding itu yang mana gitu. Yang lainnya kemudian mengikuti, ini enggak. Apalagi kalau berbicara masalah aspek anggaran. Saya ngomong tadi alot, menarik. Yang bikin alot itu apa? Kalau di daerah lain mungkin ada kepentingan investasi atau kepentingan bisnis ataupun apa. Enggak juga. Oh itu kan positif maksudnya alotnya. Ya, itu positif. Tapi di dalam konteks kabupaten kayaknya juga enggak berkesinambungan ya, antara kemudian Rifarnas, kemudian Riparprop, kemudian Riparda. Nah, apalagi dikaitkan dengan persoalan pada hari ini. Nah, oleh karenanya posisi itulah yang jangan berbicara lagi dengan perhutani misalkan. Yang sedikit itu yang ada di kawasan yang kita aja dulu ya. Sangat sulit. Nah, oleh karenanya saya sebenarnya sependapat, waktu pandemi itu mendorong pemerintah ini sudah di status quo kan dulu. Mumpung masyarakat tidak, DPRD merekomendasikan itu status quo kan dulu, kemudian ditata ulang regulasinya, termasuk kerjasama dengan perhutaninya. Kan ini ada ketimpangan, ketidakadilan. Kita membangun terus jalan, fasilitas, dan yang lainnya. Berapa miliar pun yang kita kemudian dapatkan, kita hanya dapatnya 7.500.
Nah, sementara kalau saya kemarin pengalaman itu hampir habis 185.000, Bu. Tapi kan ada Suci. 25% yang disetorkan pajak hiburan ke Pemda juga. Bapak bisa lihat nggak retribusi PAD yang Cuma ada? saya nggak tahu. Kalau saya hitung 14, taruhlah gini, akan ngeluarin uang 100.000 aja. 25% berapa? 25.000 Kali 14.000. kali 14.000 per pekan kemarin. Tapi nggak sesuai dengan PAD yang masuk setiap tahun. Kang Muhadjir, coba ini cek jadi PBB persoalan yang baru. dibayarkan oleh perhutani kepada Pemda. Apakah bayar PBB enggak perhutani selama hidup? Itu dia. Makanya kalau pariwisata yang lain sudah adaptasi, Kang Andi, dengan teknologi, sudah pakai platform digital, kita berkutat urusan kerjasama saja. Terus kapan mau jalannya? Kabur-kabur nggak bisa lawan? Kalau kerjasama mah saling pun menguntungkan. Kalau merugikan mah nggak usah kerjasama, masuk. Jangan nambah kerjaan lah. Udah Baik, kasih baik. ketiganya. Saya pengen dengar opini dari pelaku usaha. Baiknya pengelolaan Galunggung ini seperti apa, Kang Erpan? Yang ngurusnya yang harus serius, pertama. Yang kedua ya harus orang yang ahlinya. Kalau Iya. dikerjakan bukan sama ahlinya ya begini jadinya. Susah. Nah, solusi dari saya sih begini sebetulnya. Untuk di Galunggung dan potensi daerah lain di Tasik itu, kita tidak harus banyak membangun fisik sebetulnya. Ya. Fokuskan dulu ke SDM. Itu investasi yang sangat murah, tapi dampaknya sangat luar biasa. Mereka bisa jadi agent of change di daerahnya masing-masing. Betul. Solusi saya dari situ, SDM dulu dibenahi. Baik, dalam Budaya konteks akan pengelolaan. Nah, dalam konteks dualisme pengelolaan ini. Untuk pengusaha pelaku usaha sendiri gimana sih harapannya? Potensi PAD itu sangat besar ya kalau saya lihat, kan. Dan pengelolaannya sampai saat ini kurang optimal. Menurut saya sih perlu ada semacam BUMD lah, BUMD pariwisata Tasikmalaya, karena luas banget nih. Itu dan diisi dengan orang-orang yang memang kompeten di bidang ini. Baik, terima kasih Kang Erpan. Kita berhadapan dengan persoalan baru, yaitu soal keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas soal retribusi yang ditarik dari masyarakat untuk PAD-nya, karena wahananya banyak sekali. Berarti kalau Akang naik tangga ya 1.000 tuh ke Pemda, kan bayar tangga 5.000 kan, yang ke kawah itu 1.000-nya berarti buat Pemda. Ada 14.000 orang atau 10.000 orang, 5.000 orang taruh. Itu luar biasa sekali. Dan informasi yang saya dengar PAD-nya berapa? Itu kalau tahun kemarin hanya 700 jutaan. Target tahun ini 1,2 miliar. 1,2 miliar. Kabupaten itu. Dinas pariwisata harus melakukan promosi pariwisata gila-gilaan ya. Harus dorong orang datang ke sana dan perhutani yang kaya raya. Begitu kan? Iya. Nah, ini kan mesti ada solusi yang pasti ada solusi yang konkret. Terima kasih kepada semuanya, pembicaraan yang sangat menarik sekali mengenai dualisme pengelolaan pariwisata objek wisata Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ini. Tentu ini adalah persoalan yang harus dibicarakan oleh semua pihak. Maka berbagai saran yang disampaikan oleh pelaku usaha, pegiat agraria, dinas atau pemerintah daerah dan dari pihak wakil rakyat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mudah-mudahan ke depan ada perubahan yang signifikan dengan ini, sehingga Galunggung tetap menjadi benar-benar menjadi ikon Kabupaten Tasikmalaya yang dibanggakan. Galunggung bisa mendorong dan mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kita ketemu lagi di perspektif berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.